Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Wahai Rasulullah, amalan-amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha. Summa madza? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Summa madza ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW kemudian menjawab, al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sholat pada waktunya, itu bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan saat ini. Sholat, dengar adzan, langsung datang ke masjid, sholat berjamaah pada waktunya. Ya, sholat bisa di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Yang penting masih ada waktunya sholat. Maka itu dicintai oleh Allah SWT. Kalau sholat di luar waktunya, baru itu dibenci oleh Allah SWT. Wailul lil musallin. Itu yang celaka. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua bisa kita lakukan, baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada tata caranya. Yang masih hidup tentu berbuat baik kepada mereka, melayani mereka, menuruti kata-kata mereka. Kalau yang sudah meninggal ya mendoakan mereka dan sebagainya. Tapi yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, amalan yang ketiga itu adalah al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Gimana caranya jihad fi sabilillah? Sementara ya saat ini tidak ada yang mengkomando tentang jihad itu. Ya, yang kita tahu jihad itu nggak boleh sembarangan. Ya, asal perang, asal ikut ini, ikut itu nggak boleh. Jihad itu ada aturan tersendiri tentang fikih jihad. Ya, yang namanya jihad itu, misalkan apakah kita kemudian pergi ke Timur Tengah ikut perang itu jihad? Bukan. Ya, karena saat ini umat Islam ya tidak bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Ya, dalam arti ya fisabilillah itu adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat ini umat Islam tidak memiliki komando jihadnya. Siapa komando jihadnya? Apakah komando jihadnya seorang presiden? Apakah seorang raja atau pemimpin ormas misalkan, atau ketua partai misalkan? Siapa yang komando jihadnya? Atau bahkan di Timur Tengah ada Al-Qaeda, mungkin ada Taliban yang senantiasa berjihad, atau ada Ikhwan Muslimin. Apakah mereka yang disebut komando jihadnya? Kita ikuti mereka? Bukan. Saat ini umat Islam tidak memiliki komando jihad, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Berbeda ketika masa Rasulullah SAW, komando jihad langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, komando jihad langsung diperintahkan oleh khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya. Mereka adalah panglima perangnya yang senantiasa mengomandokan jihad. Dan rakyatnya ketika mengikuti seruan jihad fisabilillah, itulah yang disebut dengan jihad fisabilillah yang dicintai oleh Allah SWT. Untuk saat ini umat Islam tidak punya komandonya. Maka jihad fisabilillah yang terbaik saat ini adalah memunculkan siapa komando jihadnya, mengadakan. Kenapa? Karena itu harus ada, karena ini perintah Allah. Yang dicintai, paling dicintai oleh Allah, apa? Al jihadu fisabilillah. Ya. Maka kalau tidak ada komandonya, maka umat Islam harus mengadakan komandonya. Berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu perkara yang menyebabkan kewajiban itu tidak ada, kalau perkara itu tidak ada, maka perkara itu menjadi wajib. Maka kita wajib mengadakan, ya, mengangkat seorang komando jihad dengan secara syar'i tentunya, bukan dengan asal-asalan. Ya, tentu ini akan menjadi topik yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah kajian hadis pendek tapi dengan syarat, dengan makna, ya, penuh dengan maknanya sangat luar biasa. Ya, apalagi tentang jihad. Jihad itu sekarang banyak disalahartikan. Ya, jihad hanya melawan hawa nafsu saja. Ya, bukan.
Jihad bukan perkara individu, tapi jihad adalah perkara syariat Islam, perkara muamalah antara manusia dengan manusia yang lainnya. Tanpa adanya jihad, ya, Islam tidak mungkin akan tersebar ke seluruh dunia. Tidak mungkin seluruh dunia itu bisa diterangi oleh cahaya Islam kalau tidak ada jihad, ya. Maka perkara jihad ini bukan perkara main-main, ya, harus dikaji dengan lebih mendalam, tidak sembarangan juga, asal angkat senjata, asal ngebom, ya, tapi harus dipikirkan sesuai dengan dalil-dalil syar'inya. Bagaimana step by step seorang itu bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Tentu apa? Harus ada komando. Komandonya apa? Komandonya harus yang syar'i, sesuai dengan hukum syara. Bukan presiden, nggak mungkin kan presiden menyuruhkan jihad, ya. Mana ada di seluruh dunia presiden menyuruhkan jihad. Bukan juga raja, mana ada raja. Bukan ketua ormas, ya, misalkan kayak ketua ormas yang banyak-banyak menerikan jihad. Bukan ketua partai. Siapa yang bisa menjadi komando jihad? Dia adalah seorang khalifah. Itu yang syar'i, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat.